Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum firman dibacakan dan diberitakan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar dan mencelikkan mata hati kami melihat terang-Mu yang nampak sempurna pada wajah Kristus. Biarlah ketika firman-Mu dibaca dan diberitakan, hanya Kristus yang terpampang jelas, supaya kami semakin sanggup mengenal dan mengasihi Engkau dan bertumbuh dalam pengenalan itu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita mengetahui dan mengenal suara dari langit yang menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Yang pertama terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ketika Tuhan Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 16-17. Itulah kisah suara dari langit yang pertama yang diceritakan Alkitab kepada kita. Namun ada kisah suara dari langit yang kedua, yang bunyinya hampir sama. Suara itu sama-sama menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara dari langit ini adalah suara Allah Bapa sendiri, yang hendak menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Pada peristiwa pembaptisan, Allah bersuara kepada Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan pada peristiwa kedua ini, Allah menyatakan Tuhan Yesus itu kepada pendengar, yakni ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa suara dari langit yang kedua ini dapat kita baca di Injil Markus pasal 9 ayat 2-9. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung Tabor untuk menyendiri. Dan ketika mereka di atas ketinggian gunung, tiba-tiba murid-murid Yesus tersebut melihat gurunya berubah rupa di depan mata mereka. Alkitab menceritakan bahwa dalam penglihatan murid-murid, pakaian Yesus pun terlihat sangat putih, berkilat-kilat, sampai-sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seputih itu. Di saat mereka melihat Yesus berubah rupa itu, ketika murid kemudian melihat Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka berkatalah Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Namun saat Simon Petrus berkata demikian, tiba-tiba awan menutupi tempat itu dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Atau kalau kita baca versi Injil Matius, suara dari langit berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus atau transfigurasi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah ini kita diajak untuk menyadari bahwa Yesuslah puncak dari semua pemberitaan Alkitab. Dari semua kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, baik itu kitab Musa, kitab kebijaksanaan, sampai kitab para nabi, semua harus mengarah kepada Yesus Kristus. Kita harus mendengarkan Yesus Kristus dan menjadikan perkataan Yesus Kristus sebagai pedoman untuk memahami kitab lainnya. Hal ini terlihat dari peristiwa ketika Simon Petrus melihat Tuhan Yesus berdiri diapit oleh Musa dan Elia. Di situ Simon Petrus bersuara keras dan mengatakan hendak mendirikan 3 kemah untuk masing-masing tokoh itu. Jadi di sini Simon Petrus seakan-akan berkeinginan menyamakan Musa, mewakili kitab Musa, Elia, mewakili para nabi dan segala pengajarannya, dengan Tuhan Yesus.
Namun apa yang terjadi? Setelah bersuara dan berpendapat demikian, tiba-tiba saja awan menaungi tempat itu, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan pada saat yang bersamaan, Musa dan Elia tidak tampak lagi di hadapan mereka. Yang kelihatan cuma Tuhan Yesus sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat betapa keinginan Simon Petrus untuk menyejajarkan Musa dan Elia dengan Tuhan Yesus sama sekali tidak tepat. Bagi Tuhan Allah, Yesus adalah anaknya, dan semua harus mendengarkan Yesus di atas yang lain, baik di atas Musa maupun di atas para nabi. Dalam diri Yesuslah kita bisa melihat pusat pemberitaan seluruh Alkitab, dan ini disampaikan oleh Allah sendiri, bukan pandangan atau pendapat manusia semata. Itu sebabnya dalam kitab Injil, beberapa kali kita mendengarkan Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Matius 5 ayat 21-22. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapi pengertian yang benar tentang titah ke-6, titah jangan membunuh. Dan kita tahu 10 titah itu berada di kitab Keluaran yang disebut sebagai kitab Musa yang kedua. Jadi di sini Tuhan Yesus memperbaiki apa yang sudah disampaikan oleh Musa sebelumnya. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus lebih tinggi dari Musa dan pengajarannya lebih tinggi dari seluruh kitab Musa. Di sisi lain lagi, Tuhan Yesus memperbaiki pemahaman para ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika itu dia membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Hal ini membuat ahli Taurat dan orang Farisi marah, dan mereka memprotes Tuhan Yesus. Sebab titah keempat melarang orang bekerja pada hari Sabat, termasuk memetik gandum. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itulah anak manusia adalah Tuhan, bahkan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 23-28. Inilah beberapa contoh betapa Tuhan Yesus adalah puncak dari semua pemberitaan. Dalam diri Tuhan Yesus, semuanya memenuhi puncak penggenapannya. Maka pesan dari renungan ini bagi kita adalah, dengarkanlah Tuhan Yesus di atas segalanya. Terutama ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, bacalah itu dari sudut pandang Injil atau dari hidup Tuhan Yesus, jangan sebaliknya. Yesus sudah mengatakan tidak ada lagi istilah haram dan halal. Maka jangan lagi memakai istilah haram dan halal hanya sebatas ritualisme belaka. Itu sudah tidak berlaku lagi sejak kehidupan Tuhan Yesus. Sama dengan tidak berlakunya lagi kita membawa domba bakaran ke dalam gereja, karena Kristus sendiri sudah menjadi korban sekali untuk selamanya bagi penghapusan dosa-dosa kita. Itulah pesan pertama dari renungan kita hari ini. Jangan menyamakan Musa, Elia dengan Yesus. Yesus adalah puncak dari semua. Dia lebih tinggi dari Musa, dia lebih tinggi dari Elia, dia lebih tinggi dari semua nabi-nabi. Yang kedua, pesan dari firman Tuhan hari ini adalah kita tidak perlu sibuk-sibuk memikirkan dan mencari di mana kerajaan Allah itu berada. Kita cuma perlu melakukan satu hal, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka otomatis kita akan sampai kepada Allah. Ibarat orang yang sedang sibuk cari jam tangan. Mereka ramai-ramai dengan riuhnya mencari jam itu, namun tidak ada yang bisa menemukan. Tetapi ketika semua orang sudah menyerah, tiba-tiba masuklah seorang anak kecil ke dalam gudang itu. Dia merebahkan dirinya di atas tumpukan jerami yang ada dalam gudang itu, dan dia hening, dia diam. Maka tiba-tiba saja dalam keheningan itu dia mendengar bunyi detak jam tangan yang hilang itu. Maka dia mengikuti suara detak jam itu, dan akhirnya sampailah dia menemukan jam itu. Jadi dari sini kita melihat bukan orang yang menemukan jam tangan itu, tapi jam tangan itulah yang akan mengarahkan orang untuk menemukannya. Sehingga yang penting orang harus diam dan mendengarkan suaranya.
maka demikianlah kita terhadap Allah. Bukan kita yang menemukan Allah, tapi Allah lah yang akan memandu kita untuk bertemu dengannya. Caranya, cukup heningkan hidupmu, heningkan jiwamu, heningkan hati dan pikiranmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan membawamu kepada Allah Bapa, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman hari ini ya Bapa, di mana Engkau telah menegaskan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Yesus di atas Musa, di atas Elia. Pemberitaan Yesus, pengajaran Yesus, bahkan hidup Yesus adalah penggenapan dari seluruh kitab Musa dan seluruh kitab para nabi. Maka tidak ada lagi yang bisa membawa kami bertemu kepada Bapa selain dari suara Yesus sendiri. Oleh sebab itu ajarkanlah kami mengheningkan hidup kami ya Tuhan, menenangkan jiwa kami, hening sejenak di hadapan Kristus, dan mendengarkan Kristus berbicara kepada kami, agar kami dibawa untuk bertemu kepada Allah Bapa dan menemukan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan firman itu kami jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.